Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali bersama dengan Ardian di sini di channel Nursing Update, pembelajar sepanjang hayat. Baik, pada kesempatan hari ini kita akan membahas kembali latihan soal uji kompetensi perawat. Yang dalam hal ini kita akan membahas kepemimpinan di dalam keperawatan. Baik, sebelum lanjut ke pembahasan soal, kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman sekalian yang telah mengklik video ini. Jangan lupa share video ini kepada teman-teman yang lain agar manfaatnya semakin luas. Dan untuk teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa klik tombol like dan subscribe yang ada di bawah. Kami ucapkan terima kasih atas dukungan dari teman-teman sekalian. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasan latihan soal uji kompetensi perawat pada hari ini. Baik, sebelum kita masuk ke soalnya, kita akan review sekilas materi tentang kepemimpinan di dalam keperawatan. Kita lihat lagi teori kepemimpinan. Teori kepemimpinan dalam keperawatan itu ada 3 ya teman-teman. Yang pertama ada teori bakat. Teori bakat ini sering juga disebut dengan agreement theory. Jadi, teori bakat ini juga sering disebut dengan agreement theory. Agreement theory atau yang diyakini bahwa kemampuan memimpin hanya dimiliki oleh orang yang dilahirkan dengan bakat tersebut. Jadi kemampuan memimpin itu sudah bakat dari sononya gitu. Dia lahir, dia punya kemampuan yang hebat dalam kepemimpinan. Kemudian teori yang kedua itu ada teori perilaku. Teori perilaku itu yang sering sekali muncul di dalam soal. Ada otokratik, ada demokratik, dan ada laissez-faire. Ini yang sering sekali muncul dalam soal ya. 3 contoh gaya kepemimpinan ini, otokratik, demokratik, laissez-faire. Nah, nanti untuk teori perilaku ini kita bahas di slide yang berikutnya. Kita bahas spesifik karena 3 gaya kepemimpinan ini yang paling sering muncul di dalam soal. Kemudian teori kepemimpinan yang ketiga itu ada teori situasional. Teori situasional itu si pemimpin selalu merubah-rubah gaya kepemimpinannya dari gaya kepemimpinan yang satu ke dalam gaya kepemimpinan yang lain sesuai dengan situasinya. Jadi dia selalu berubah-ubah ya, sesuai dengan situasinya. Jadi dia beradaptasi dengan baik sesuai dengan situasi yang ada. Karena menurut teori situasional ini, gaya kepemimpinan yang satu, misal otokratik, itu tidak cocok pada situasi apa, atau gaya kepemimpinan demokratik itu juga tidak cocok dalam situasi apa. Kadang-kadang otokratik cocok nih untuk situasi yang ini, kadang demokratik cocok untuk situasi yang seperti diskusi atau apa gitu ya. Nah, jadi teori situasional ini si pemimpin selalu merubah-rubah gaya kepemimpinannya sesuai dengan situasi yang dihadapi. Baik, ini 3 teori kepemimpinan. Selanjutnya kita akan bahas spesifik tentang ini nih, teori perilaku yang paling sering muncul di dalam soal. Nah, kepemimpinan untuk teori perilaku itu ada 3 ya, tadi sudah kita sebutkan. Yang pertama ada otokratik, yang kedua ada demokratik, yang ketiga ada laissez-faire. Nah, kita bahas satu-satu. Apa yang dimaksud dengan otokratik? Otokratik ini pemimpin melakukan kontrol maksimal terhadap staf. Jadi semuanya dipegang penuh oleh pemimpin. Pemimpin membuat keputusan sendiri dalam hal keputusan kelompok ya. Jadi dalam hal kepentingan kelompok, itu si pemimpin membuat keputusan sendiri, tidak melibatkan stafnya ya. Kemudian lebih menekankan pada penyelesaian tugas daripada hubungan interpersonal. Nah, untuk gaya kepemimpinan otokratik ini dapat menyebabkan permusuhan. Bisa menyebabkan permusuhan kalau terlalu keras ya. Karena terlalu keras jadi bisa menyebabkan permusuhan antara si pimpinan dengan stafnya. Kemudian bisa membuat staf itu jadi agresif. Agresif itu jadi banyak
perlawanan gitu ya, atau bisa membuat staf itu jadi apatis. Apatis itu sudah nggak peduli lah, terserah lah gitu ya, apatis, hingga menurunnya inisiatif. Jadi akhirnya si staf itu tidak punya inisiatif untuk bekerja, ya nunggu perintah aja, karena pemimpin suka mengambil kontrol maksimal. Jadi nunggu perintah aja daripada kalau mengambil inisiatif salah gitu ya, kadang-kadang kayak gitu tuh. Jadi gaya kepemimpinan otokratik ini resikonya yang bisa muncul ini bisa menyebabkan permusuhan, kemudian staf jadi lebih agresif, bisa juga staf itu apatis, artinya tidak peduli, dan akhirnya berujung pada menurunnya inisiatif dari staf tersebut. Nah, kemudian yang kedua ada teori demokratik. Teori perilaku demokrat. Gaya kepemimpinan demokratik. Gaya kepemimpinan demokratik ini, pemimpin mengikut sertakan bawahan dalam pengambilan keputusan. Jadi ada musyawarah ya. Kalau di sini jadinya ada musyawarah. Musyawarah, diskusi, nah bahasa-bahasa kayak gitu tuh. Kemudian lebih menekankan pada hubungan interpersonal dan kerja kelompok. Pemimpin menggunakan posisinya untuk mendapatkan pandangan dan pemikiran staf serta memotivasi mereka. Nah, gaya kepemimpinan demokratik ini bisa meningkatkan semangat kerja ya. Bisa meningkatkan semangat dan motivasi staf dalam bekerja. Nah, kemudian gaya kepemimpinan yang ketiga dari teori perilaku ini ada laissez-faire. Apa itu? Pemimpin memberikan kebebasan kepada staf untuk bertindak. Jadi ini kebalikannya dari otokratik ya. Kalau otokratik itu pemimpin melakukan kontrol maksimal terhadap staf. Kalau laissez-faire ini bebas gitu, sebebas-bebasnya, terserah stafnya mau ngapain. Kalau demokratik tadi di tengah-tengah ya. Jadi pemimpin punya ide, mengambil pandangan dari stafnya, kemudian membuat keputusan bersama. Kemudian pemimpin menyerahkan perannya sebagai pemimpin kepada staf tanpa diberi petunjuk. Jadi si staf dikasih tugas, nggak dikasih petunjuk, kemudian tanpa bimbingan juga, dan tanpa pengawasan, bebas lah kalau laissez-faire ini ya. Kemudian pemimpin sangat sedikit merencanakan dan membuat keputusan. Nah, untuk gaya kepemimpinan yang ketiga atau laissez-faire ini efektif jadi dia bisa efektif jika, ada jikanya ya teman-teman, jika si staf yang diberikan tugas itu memiliki kemampuan dan tanggung jawab yang tinggi. Jadi bisa dipercaya gitu orangnya, dan hasil pekerjaannya bagus. Ya itu biarkan dia berinovasi gitu ya, bahasanya itu. Tapi kalau kemampuan dan tanggung jawab staf itu rendah, ini bisa menimbulkan keresahan. Artinya ketika dikasih tugas, hasilnya tidak maksimal atau hasilnya kurang bagus, akhirnya bisa menimbulkan kalau kita di rumah sakit, bisa mempengaruhi atau bisa menimbulkan hal-hal yang merugikan baik dari staf maupun dari pasien misalnya gitu ya. Dan juga bisa menimbulkan frustasi di kedua sisi ya. Di pimpinan yang memberikan tugas ternyata stafnya tidak maksimal, frustasi di diri staf juga karena mendapatkan tugas tanpa bimbingan gitu. Jadi bingung, lama-kelamaan merasa beban kerjanya lebih tinggi daripada yang seharusnya, jadi daripada posisi yang dia posisi dia saat itu gitu. Jadi posisinya apa, dikasih tugas apa, nggak diarahkan, nggak dibimbing, nggak diawasi juga gitu. Jadi akhirnya dia frustasi. Nah, ini kerugian dari laissez-faire ini. Baik, sampai di sini pembahasan sekilas tentang teori kepemimpinan sudah bisa difahami teman-teman. Kalau misal belum bisa dimengerti, teman-teman bisa pause dulu slide ini, dibaca lagi lebih detail, lebih seksama, kemudian nanti kita masuk ke pembahasan soalnya. Baik, kalau sudah, kita masuk ke latihan soal. Latihan soal yang pertama,
seorang pimpinan perawat yang membuat aturan kerja bersama dengan bawahannya, berdiskusi di dalam forum, lalu menyepakati aturan kerja bersama dari bawahan merupakan tipe kepemimpinan. Baik, kita lihat lagi dulu soalnya, kita garis bawahi poin-poin pentingnya ya. Seorang pimpinan perawat membuat aturan kerja bersama dengan bawahannya. Ini kita garis bawahi ini ya, bersama dengan bawahannya. Kemudian dia berdiskusi. Nah, kalau sudah ada kata-kata berdiskusi, udah paham lah ya. Dan menyepakati aturan kerja bersama. Nah, menyepakati aturan kerja bersama. Oke, baik, berarti di sini ada diskusi, ada musyawarah, dan mufakat dalam pengambilan keputusan ya. Tipe kepemimpinannya titik-titik-titik. Tipe kepemimpinannya adalah, sudah jelas ya teman-teman, yang ada diskusi itu demokratik. A, jawabannya A ya. Kalau autokratik ini tadi pemimpin full pimpinan ya, full pimpinan. Kalau laissez-faire ini lawannya autokratik ya. Ini full staff ya. Ya seperti itu kira-kira. Jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor 1 adalah A, demokratik. Baik, kita lanjut ke soal nomor 2. Soal nomor 2, dalam menjalankan tugas, para perawat di bangsal penyakit dalam harus sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan oleh kepala ruang. Tidak ada sedikit pun bantahan dari perawat untuk melaksanakan tugasnya sesuai dengan yang diinginkan oleh kepala ruang. Apakah gaya kepemimpinan pada bangsal tersebut? Nah, kita garis bawahi poin-poin pentingnya ya. Dalam melaksanakan tugas, para perawat di bangsal penyakit dalam harus sesuai dengan harus sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan oleh kepala ruang. Kepala ruang di sini pimpinan ya. Tidak ada sedikit pun bantahan. Tidak ada sedikit pun bantahan. Berarti tidak ada diskusi, tidak ada musyawarah ya. Semuanya harus sesuai dengan arahan kepala ruang. Apakah gaya kepemimpinan dalam pada bangsal tersebut? Sudah jelas ya teman-teman. Jawaban dari soal nomor 2 ini yang tepat adalah B, autokratik. Baik, yang lainnya tidak perlu kita bahas, insya Allah sudah bisa difahami. Kita masuk ke soal nomor 3. Seorang kepala ruang memberikan kebebasan kepada anggotanya untuk melakukan perubahan atau ide untuk dijalankan dengan tidak dikontrol oleh kepala ruang tersebut. Kepala ruang hanya memberikan arahan apabila diminta, karena kepala ruang menilai bahwa bawahannya mampu dan mempunyai motivasi dan komitmen yang tinggi. Apakah gaya kepemimpinan yang diterapkan kepala ruang tersebut? Baik, kita bahas ya, kita garis bawahi dulu poin-poin pentingnya. Seorang kepala ruang memberikan kebebasan. Kalau sudah ada kata-kata kebebasan, berarti sudah bisa mengerucut ya. Untuk dijalankan dengan tidak dikontrol. Tidak dikontrol. Kepala ruang hanya memberikan arahan apabila diminta. Menilai bahwa bawahannya mampu dan punya komitmen tinggi. Nah, apakah gaya kepemimpinan yang diterapkan kepala ruang tersebut? Sudah jelas ya teman-teman, ada kebebasan, tidak dikontrol, dan memberikan arahan apabila diminta. Maka jawaban yang tepat untuk soal nomor 3 ini adalah laissez-faire, atau yang benar adalah D, laissez-faire ya. Nah, tadi sudah kita bahas ya, laissez-faire ini cocok ya, baik atau efektif jika ini nih, bawahannya mampu, kemudian motivasi dan komitmennya tinggi atau kemampuannya tinggi. Ini efektif. Tapi kalau bawahannya tidak mampu, terus komitmennya rendah, gitu ya, itu tidak cocok untuk laissez-faire ini, karena nanti akan menimbulkan keresahan dan menimbulkan frustasi dalam diri staf. Baik, ini soal terakhir teman-teman, soal nomor 3, berarti menandakan pertemuan hari ini atau pembahasan soal kita hari ini sudah selesai. Mudah-mudahan bisa difahami.
Sampai di sini dulu video pembahasan kali ini. Jangan lupa untuk teman-teman tolong di subscribe ya, jangan lupa di subscribe, di like, komen, dan share. Mudah-mudahan videonya semakin bermanfaat, dan semoga video-video dari kami bisa menemani teman-teman sekalian belajar dalam rangka persiapan uji kompetensi hingga teman-teman dinyatakan kompeten. Sampai di sini dulu video kali ini. Mungkin kalau teman-teman ada yang mau request pembahasan soal atau materi, bisa ketik di kolom komentar. Sampai ketemu di video yang berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.